Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasadisuha i'tidalun walau fi naflin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasadisuha lan utawi kaping 6 arkan i'tidalun iku i'tidal walau fi naflin dan senajan iku ono ing dalam sholat sunnah. Jadi rukun yang keenam adalah i'tidal walaupun itu sholat sunnah. Alal mu'tamadi yang tersekol mu'tamad. Jadi i'tidal itu dalam menurut pendapatnya ahli fikih itu ada dua. Kalau di fardu itu semuanya wajib atau rukun. Kalau di sunnah ada yang mengatakan tidak termasuk. Jadi di dalam sunnah itu i'tidal tidak perlu i'tidal, boleh. Cuman menurut kaul mu'tamad, kaul yang bisa digunakan sebagai pegangan atau rujukan, i'tidal di dalam sholat sunnah juga termasuk rukun. Wa yatahaqqaqu lan dadi nyoto apa i'tidal bi'audin kelawan balik ba'da ruku'ing dalam sawise ruku libadin marang kawitan bi ayyauda gambare kelawan yen to bali sapa man lima marang keadaan kana kang ono sapa man alaihi iku tetep ing atase ma qabla ruku'ihi ing dalam sadurunge ruku eman. Jadi i'tidal itu bisa dihitung sebagai i'tidal dengan gerakan kembalinya musolli atau orang yang sholat setelah ruku pada posisi sebelumnya. Kalau dia sebelumnya berdiri, maka posisi i'tidal itu setelah ruku ya berdiri kembali. Kalau posisinya sedang duduk, maka setelah rukunya orang sholat yang sembari duduk, maka kembali ke posisi semula. Kok iman podo ugo iku ngadeg karena ono sopo eman, au qaidan atau iku kang tunggu. Jadi i'tidal itu posisinya adalah ketika dia berdiri, maka setelah ruku dia berdiri kembali. Atau kalau orang yang duduk, ya duduknya seperti semula. Walau syakala namun mamang sapaman fi itmamihi ing dalam sampurnane ruku, ada mongko balik ilaihi marang ma ghairul ma'mumi sapa saliyane makmum fauron kelawan sanalika wujuban kelawan wajib. Wa ilalan namun ora fauron wa ilalan namun ora aud atau balik batalat mongko batal sholatuhu apa sholate ghairul makmum. Jadi kalau kita sedang sholat kemudian mamang ini ruku apa namanya fi itmamih dalam sampurnane i'tidal i'tidalnya itu sudah sempurna atau belum, maka dia kembali, kalau dia bukan makmum ya, maka kembali harus di posisi i'tidal. Misalnya setelah ruku, i'tidalnya belum sempurna. Sempurnanya itu kan termasuk tumakninah di dalamnya ya. Jadi dia i'tidalnya belum sempurna terus sujud. Kalau dia bukan makmum, maka walaupun dia posisinya sujud, maka harus kembali ke i'tidal. Karena i'tidal itu merupakan rukun. Sama kalau rukunya lupa atau mamang, maka kembali ke ruku. Catatannya selain makmum. Nah, kalau makmum bagaimana? Karena kalau tidak kembali, maka sholatnya batal. Nah, kalau makmum, wal makmum lan utawi makmum yakti kunekane sapa makmum birok atin kelawan sarokaat ba'da salami imamihi dalam sawise salame imame makmum. Jadi, kalau si makmum, karena harus mengikuti gerakannya imam, maka kalau makmumnya lupa i'tidalnya sudah sempurna atau belum, dia mamang ataupun ragu-ragu ya, ragu-ragu padahal posisinya sedang sujud bersama imam, maka si makmum tidak boleh tiba-tiba i'tidal, tetap mengikuti gerakannya si imam, cuman karena i'tidal tadi dia ragu-ragu sehingga tidak termasuk dihitung di dalam satu rakaat. Maka setelah imamnya sholat, dia nambahin satu rakaat. Kalau dia tidak makmum masbuk. Kalau dia makmum masbuk, misalnya dia masuk di rakaat ketiga, di rakaat ketiga dia mamang sudah i'tidal secara sempurna atau belum, maka itu tidak dihitung rakaatnya. Di rakaat berikutnya baru dihitung, maka nambahnya
3 rakaat kalau salat duhur. Begitu juga selainnya lah posisinya. Jadi posisinya kalau makmum ragu-ragu terhadap kesempurnaan i'tidal, maka rakaat itu tidak dihitung. Jadi walaupun takbirnya di rakaat pertama bersama imam, ya karena tidak dihitung satu, maka dia nambahin satu. Wa yusanu lan den sunahake ayakula apa yen to ngucap sapa musolli atau man fi raf'ihi ing dalem nalikane tangine man minar ruku'i saking ruku. Apa yang disunahkan? Membaca sami Allahu liman hamidah. Artinya ayat taqabbala muga-muga nerima minhu saking man hamdahu ing mujine man kepada Allah. Karena kenapa diartikan ayat taqabbala minhu hamdah? Karena namanya Allah itu pasti mendengar. Kan di sini sami amugo midangat atau ngerungu sapa Allah Gusti Allah liman marang wong hamidah kang muji sapa manhu ing Allah. Jadi karena Allah itu pasti mendengar, ya diartikan mengucapkan sami Allahu liman hamidah itu maksudnya adalah semoga hamad atau puji kita, pujian kita kepada Allah diterima oleh Allah. Maknanya seperti itu. Wal jahru lan maca jahar bihi kelawan sami Allahu liman hamidah li imamin kedua imam wa mubalikin lan wong kang neka mubalik itu yang kemarin disebutkan. Jadi ada makmum yang biasanya misalnya imamnya takbir, dia ikut takbir dengan keras agar makmum lain kedengaran, dengan catatan tidak makmum di belakangnya itu kalau tidak dibantu mubalik nggak tahu gerakan imam. Tapi kalau sudah sekiranya makmum itu mendengar gerakan takbirnya imam, maka mubalik tidak lagi diperlukan. Li'annahu karena setuhune sami Allahu liman hamidah zikru intiqalin iku zikiran intikal itu perpindahan gerakan dari gerakan satu ke gerakan yang lain. Itu kan disunahkan jahar. Tapi jaharnya ya li imamin wa mubalikin. Wa ayakula lan nyata mengucap sapa man ba'da intisobin ing dalam sawise atau ba'dan tisobin ing dalam sawise cecek lil i'tidali karena i'tidal. Nah, setelah i'tidal disunahkan membaca apa? Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Boleh juga dibaca Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Jadi boleh dibaca rofa, boleh dibaca nasab. Ai ba'dahuma tegese ing dalam sawise samawat wal ard kal kursi. Ba'du itu maksudnya apa? Min syai'in ba'du. Itu isinya apa ya? Pokoknya setelah apa namanya langit, setelah bumi, yaitu apa? Seperti kal kursi wal arash, seperti kursi dan arash. Wa mil'u. Nah, itu dibaca birraf'i kelawan dan baca rofa. Sifatun iku dadi sifat. Jadi kalau membacanya Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi, itu sifat dari hamd. Artinya pujian kita apa namanya sebanyak atau memenuhi langit, memenuhi bumi dan selainnya. Wa binasbilan kelawan dan baca nasab halun iku dadi hal. Jadi kalau rofa mil usamawati menjadi sifat, kalau wa binasbi halun itu menjadi hal mil as-samawati wa mil al-ardi. Jadi boleh dua. Nah, apa namanya? Mungkin misalnya yang udah ngaji nahwu ya, misalnya hal itu kan sifat ya, sifat dan biasanya nakiroh. Kan mil as-samawati kan nggak ada nakirohnya kan, itu diidofahkan menjadi ma'rifat. Nah, cuman di sini di takwili ai malian bitakdiri kaunihi jisman.
Jadi menjadi hal dengan menakdirkan malian mil sama. Jadi boleh jadi mau, tapi umumnya kan di kita kalau dari kecil itu diajarinya pasti Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Atau diajarinya nasab ya? Kalau saya sih rofa sih. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Wa ayyazida lan yaitu nambahi man sapa wong marro kang wis lewat sapa man. Man marro itu ya seperti sholat yang munfarid atau imam. Nah, apa membacanya ahlas sana'i wal majdi, nambahin lagi setelah min syai'in ba'du menambahkan lafad ahlas sana'i wal majdi. Ahaqqu maqala al abdu wa kulluna laka abdun. Jadi panjang ini. Ahlas sana'i wal majdi ahaqqu maqala al abdu wa kulluna laka abdun la mani alima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Jadi boleh ditambahkan sebanyak itu. Ini termasuk yang dikiran-dikiran atau bacaan-bacaan yang al-ma'surin yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Selain tadi Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi atau wa mil'ul ardi boleh. Nah itu wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Wa sunnalan dan sunahake kunutun apa kunut bisubhin ing dalam salat subuh ai fi i'tidali rakaatihi asaniyati tegese ing dalam i'tidal rakaat subuh asaniyati kang kaping pindho. Jadi disunahkan juga kunut subuh pada saat i'tidal di dalam rakaat yang kedua di dalam salat subuh. Jadi misalnya kita salat subuh rakaat keduanya kunut. Kalau kita makmum masbuk misalnya bareng imam masuk di rakaat kedua itu kan sudah kunut bersama imam. Cuman setelah imamnya salam kita kan masuk ke rakaat dua kita, ya tetap disunahkan membaca kunut karena yaitu menjadi rakaat keduanya bagi si makmum masbuk. Nah, membaca kunutnya setelah apa? Ba'da zikri ratibing dalam sawise zikir ar-ratib yang memang diajarkan ya. Alal aujah yang tesekal aujah. Ba'da zikri ratib itu tadi. Rabbana lakal hamdu mil samawati mil al-ardi mil ma syi'ta min syai'in ba'du, baru membaca kunut. Wa huwa lan utawi zikri ratib ila min syai'in ba'du tumuka marang lafad min syai'in ba'du. Wa i'tidali akhirati witrin nisfin akhirin min Ramadan, dan membaca kunut saat i'tidal di rakaat terakhirnya sholat witir separuh dari bulan Ramadan. Lil itba'i krana itba. Jadi di malam ke-16 itu di rakaat terakhirnya witir. Misalnya 3 rakaat, 2 rakaat itu tanpa witir, nah yang 1 plus witir. Wa yukrahul lan makruhake apa kunut finis fil awaling dalam separuh kang awal kabaqiyati sunati hale kaya sebagiane kesunahan. Kalau kunut di dalam setengah awal witir Ramadan itu dimakruhkan. Begitu juga di sholat sunnah lain kok dia kunut itu dimakruhkan. Wa bisa iri maktubatin lan kelawan sekerine sholat maktubah, sholat fardu minal khamsi sangking 5 fi i'tidali rakaatil akhirati ing dalam i'tidal rakaat kang akhir. Jadi doa kunut ini itu juga bisa diterapkan pada sholat fardu yang lain di rakaat terakhir walaupun dia sebagai makmum masbuk walau masbukon qanata ma'a imamihi, alasannya linazilatin karena kunut nazilah. Jadi kunut nazilah itu hanya dilakukan di sholat fardu. Sholat sunnah nggak boleh. Jadi sholat fardu, misalnya waktu COVID itu banyak yang ketika sholat Jum'ah ditambahin dengan dengan kunut nazilah saat i'tidal di rakaat terakhir.
Nah, eh, kunut nazilah itu apa? Nazalat bil muslimina walau wahidan ta'adda naf'uhu ka asril alimi awi syuja'i wa dzalika lil itba. Jadi nazilah itu artinya turun ya, turunnya bala gitu kan. Nah, turunnya bala itu yang menimpa kaum muslimin walaupun satu orang tapi kemanfaatannya berpengaruh kepada yang lain. Ta'adda naf'uhu ka asril alimi, contohnya misalnya kalau zaman dulu ada orang alim yang menjadi tawanan perang. Nah, imam apa namanya kaum muslimin yang lain ketika sholat fardu boleh ditambah kunut nazilah. Awis syuja'i atau orang yang pemberani, panglima perang misalnya. Atau kalau zaman sekarang bisa jadi ya, misalnya ada ulama yang meninggal misalnya, atau ulama yang sedang sakit, di mana ulama tersebut memberikan manfaat yang luar biasa kepada umat. Nah, berdoa ditambahin kunut nazilah agar bala yang menimpa si alim ini berupa sakit bisa diangkat. Wasawaun fiha al khawf walau min aduwin muslimin. Begitu juga boleh kunut nazilah ketika memang terjadi ketakutan atau kondisi yang sangat mencekam, walaupun musuhnya sesama muslim, misalnya ada pertengkaran sesama muslim. Walqahtu ataupun posisinya sedang krisis. Jadi misalnya krisis menimpa Indonesia, itu boleh saat sholat fardu di i'tidal rakaat terakhir boleh ditambahin kunut nazilah. Wal waba, pandemi misalnya, ataupun kondisi epidemi dan lain sebagainya, itu juga boleh melakukan doa kunut nazilah. Wa kharaja bil maktubati an-naflu walau idan wal mangdurah. Maka dikecualikan kunut nazilah itu hanya di sholat fardu. Maka kalau selain sholat fardu tidak boleh. Baik itu sholat sunnah seperti sholat id, kan rame-rame kan, itu tetap tidak disunahkan kunut nazilah. Ataupun sholat sunnah yang dinadari, walaupun statusnya bagi dia itu menjadi wajib, maka itu tidak disunahkan membaca kunut nazilah. Fala yusannu fihi ma. Nah, posisi kunutnya rafi'an haleong kang angkat yadaihi ing tangan lorone musolli hadwa mangkibaihi, sejajar dengan pundaknya, walau hala asana kasairil adiyah lil itba. Jadi posisi kunutnya ya ketika kunut kita ngangkat sekiranya ini sejajar dengan pundak. Wahai sudah ali tahsili syai'in kadaf ibalain anhu fi baqiyati umrihi ja'ala batna kaffaihi ila sama. Jadi di dalam membaca doa, wahai sudah ali tahsili syai'in, misalnya kita memohon untuk doa, posisi tangannya ke atas. Tapi kalau tujuannya lidaf'il bala, menolak bala, maka posisi tangannya dibalik. Jadi diputer gitu kan. Jadi kalau memohon itu telapak tangan dalamnya ke atas, tapi kalau lidaf'il bala diputer. Biasanya kalau imam di kampung itu setelah posisi asana di dalam kunut, ya biasanya Allahumma dfa annal bala wal waba dan seterusnya, doa seperti itu posisi tangannya diputar dibalik. Nah, kalau kalau di bacaan kunut itu sendiri kan mengandung dua ya, ad-du'a wasana. Jadi di dalam kunut itu ada dua unsur berupa doa dan asana berupa pujian kepada Allah. Nah, kalau doa itu membacanya bil jahr dengan suara yang kencang. Jadi kalau kita makmum saja misalnya pas Allahumma hdini fi man hadait itu pasti dibaca kencang. Nah, baru fa innahu la takti wala yuqdu alait dan seterusnya, wa innahu la yaizu man hadait dan seterusnya, itu di posisi itu karena maknanya sana pasti membacanya pelan. Nah, ini ada ajarannya, ada rujukannya di dalam kitab, bukan sembarangan. Jadi jahar di mana, kemudian membaca pelan di mana, posisi tangannya terbuka ke atas atau tertutup
Ke bawah itu ada rujukannya, ada referensinya. Auli raf'i bala'in waqa'a bihi ja'ala dhahrahu ma ilaihima. Nah, sekarang wa yukrahu arrafu dan makruhake arrafu pengangkat tangan li khotibin kedua khotib halat doa yang dalam tingkah doa. Tapi kalau bagi khotib saat doa ketika khutbah kan ada doanya. Nah, itu tidak disunahkan mengangkat tangan, bahkan dimakruhkan. Ya udah kalau khotib membaca aja gitu kan. Nah, contohnya ini binahwi Allahumma hdini fi man hadait. Jadi kunut itu yang penting ada dua unsur. Dua unsur itu asana wa doa. Misalnya Allahumma gfirli ya ghafur. Itu udah dua tuh. Allahumma gfirlinya doa, ya ghafurnya sana. Atau contoh-contoh di apa namanya? Misalnya kalau rumit banget nggak ngerti gitu kan, nggak ngerti doa, Al-Fatihah juga kan maknanya doa tuh. Berupa misalnya alhamdulillahirabbil alamin itu asana, ar-rahmanirrahim asana, malik yaumiddin asana. Nah, baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu doa. Jadi yang penting dua unsur doa wasana. Nah, yang umum yang memang diajarkan Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait ay ma'ahu mali'in daraja fi salkihi. Ini tafsirnya ya. Wa barik li fi ma'atait wa qini bi rahmatika syarra ma qadait. Ada yang ditambah bi rahmatika, ada yang enggak. Ada yang wa qini syarra ma qadait. Nah, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait. Ini asananya ini. Tabarakta rabbana wa ta'alait. Falakal hamdu ala ma qadait itu juga masih asana. Kalau astaghfiruka wa atubu ilaik itu sudah masuk ke doa juga. Dan watusannu akhirahu as-salat wassalam ala nabi. Disunahkan diakhiri dengan membaca salawat kepada Kanjeng Nabi dan kepada keluarganya Kanjeng Nabi. Walatusannu awalahu, dan kalau salawat itu tidak disunahkan di awalnya kunut. Walaupun kita kalau berdoa umum itu pasti didahului salawat. Misalnya doa-doa setelah sholat itu kan disunahkan didahului oleh salawat. Kalau kunut di awalnya nggak usah, di akhirnya aja. Wa yazidu fihi man marra kunuta Umar alladzi kana yaqnutu bihi fis subhi. Dan boleh juga orang yang kunut itu menambahi sebagaimana doa kunutnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab ya, ketika beliau kunut salat subuh. Apa berupa doa kunutnya? Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nastahdika wa nu'minu bika wa natawakkalu alaika wa nusni alaikal khaira kullu nashkuru wa la nakfur wa nakhla'u may yafjuruka Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusolli wa nasjudu wa ilaika nas'a wa nahfudu wa nahfidu ya ay nasra'u narju rahmataka wa nakhsha adzabak inna adzabakal jad bil kuffari mulhikun lamma kana walamma kana kunutu subhi al-madhkur. Ya, jadi sampai inna adzabakal jad bil kuffari mulhikun. Jadi ini doa yang dibaca, doa kunut yang dibaca oleh Sayyidina Umar. Jadi artinya itu kurang lebih seperti ini. Ya Allah, Allahumma inna nasta'inuka, sesungguhnya kita hanya memohon pertolongan kepada Engkau, wa nastaghfiruka, dan mohon ampunan kepada Engkau, wa nastahdika, dan memohon petunjuk kepada Engkau, wa nu'minu bika, dan kita atau kami iman kepada Engkau, wa natawakkalu alaika, dan kita tawakal kepada Engkau, hanya kepada Engkau, wa nusni alaikal khaira kulluh, dan kita memuji kepada Engkau semua kebaikan.
nashkuruka wala nakfuruka, kami bersyukur kepada Engkau dan kami tidak kufur kepada Engkau. Wa nakhla'u may yafjuruka, dan kita mencopot atau meninggalkan orang yang memang berbuat lacut, berbuat maksiat kepada Engkau. Allahumma iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau lah kami menyembah, walaka nusolli wa nasjud. Nah, nusolli, jadi sholawat itu ketika dinisbatkan kepada kita itu artinya doa. Kalau dinisbatkan kepada Allah itu rahmat. Kalau dinisbatkan kepada malaikat itu istighfar. Wa nasjudu wa ilaika nas'a wa nahfidu ay nasra. Jadi ini cukup panjang juga ini. Walaupun secara arti bagus juga. Narju rahmataka, kami memohon, mengharap rahmat Engkau. Wa nakhsha adzabaka, dan kami takut akan azabmu. Inna adzabakal jad, sesungguhnya azab Engkau sangat kuat ya. Jad itu sangat keras. Bil kufari, kepada orang-orang yang kufar. Mulhikun ikunusuli, jadi azab Engkau yang sangat keras itu ya memang menimpa orang-orang yang kafir. Walama kana kunutu subhi al-mazkur awalan sabitan anin nabi kudima ala hadza. Jadi kalau kita sudah hafal dua-duanya nih, ya misalnya hafal kunutnya Allahumma hadini fiman hadait, plus hafal juga kunutnya Sayyidina Umar, maka didahulukan kunut yang datang dari Kanjeng Nabi, yaitu Allahumma hadini fiman hadait ila akhirih. Kalau misalnya ini belum hafal dua-duanya, maka hafalkan saja kunut yang dari Kanjeng Nabi terlebih dahulu. Kalau dia dua-duanya hafal, dia mau meringkas, maka pilihnya kunut yang dari Kanjeng Nabi. Kalau mau dua-duanya dibaca, monggo. Famin sama law arada ahadahuma faqat iqtasar alal awal. Jadi kalau dua-duanya hafal, maka kalau dia mau meringkas ya cukup yang dari Kanjeng Nabi. Wala yata'ayyanu kalimatul kunut, sebenarnya kalimat doa kunut itu tidak spesifik seperti itu. Yang penting tadi mengandung addu'a wasana. Fa yujzi'u anha ayatun tadammanat du'aan. Bahkan di sini disebutkan cukup membaca satu ayat yang mengandung doa. In qasadahu ka akhiril baqarah. Contohnya seperti akhir Baqarah. Bukan doa semua tuh. Misalnya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, itu juga doa dan seterusnya, itu akhir Baqarah. Wa kadza du'aun mahdun walau ghairu ma'tsurin. Boleh juga doa lain-lain yang memang kalau kunutnya enggak hafal. Tapi kalau hafal utamakan kunut yang datang ya dari Kanjeng Nabi. Qala syekhuna walladzi yattajihu annal qanit linazilatin ya'ti bi kunutis subhi summa yakhtimu bisu'ali raf'i tilkan nazilah. Jadi menurut gurunya Imam Syekh Zainuddin Al-Malibari ini, yaitu Ibnu Hajar Al-Haytami, ketika kunut nazilah itu yang dibaca ya kunut subuh tadi, Allahumma hdini fiman hadait, kemudian disambung dengan doa mengangkat bala, misalnya berupa wabak ya, Allahumma dfa'annal bala annal bala dan seterusnya lah. Kalau wabak. Wajah harobihi ayil kunut nadban imamun walau fisiriyah. Dan disunahkan membaca keras saat kunut seorang imam walau fisiriyah, walaupun di dalam sholat yang memang pelan. Nah artinya sholat pelan ini misalnya sholat duhur itu kan sholat bukan jahriyah ya, tapi siriyah. Tapi di dalam sholat duhur ditambahin kunut nazilah, maka saat membaca kunut nazilahnya dibaca dengan keras, dengan jahar. La ma'mumun lam yasma'hu wa munfaridun. Kalau makmum atau kalau munfarid ya udah pelan-pelan aja. Fayusirrani bihi mutlaqan wa ammana
jahron makmumun sami'a kunuta imamihi. Dan si makmum yang mendengar, ini mendengar kunutnya imam, kalau nggak kedengeran kunutnya imam, makmumnya baca kunut sendiri. Tapi kalau dengar bacaan kunutnya imam, maka si makmum posisinya mengamini. Jadi membaca amin, amin secara jahron. Di doa minhu wa minad doa as-salatu ala nabi fayu'aminu laha alal aujah. Saat membaca salawat di akhir, itu kan sebenarnya bukan spesifik doa ya, cuman tetap boleh diamini karena menurut aujah bentuk sholawat itu juga merupakan doa. Wa amma sana'u, kalau bagian sana ini bagian pujian, wahwa mulai fa innaka taqdi ila akhirih, itu fayaqulu lahu sirron, pelan-pelan bacanya, fa innaka taqdi wa la yuqala, dan seterusnya. Amma makmumun lam yasma'hu aw yasmi'a sautan la yafhamuhu fayaqnutu sirran. Jadi kalau si makmum nggak mendengar kunutnya si imam, ataupun dengar tapi samar-samar, nggak jelas, nggak memahamkan, maka dia membaca kunut sendiri secara sirran, secara pelan-pelan. Wa kuriha li imamin takhsisu nafsihi bidu'a, dan dimakruhkan bagi imam untuk mengkhususkan doa di dalam kunut. Ai bidu'ail kunut. Maksudnya apa? Misalnya yang diajarkan di sini kan Allahumma hdini fiman hadait. Domirnya itu kan Allahumma hdini ya. Semoga Allah menunjukkanku gitu kan. Itu kalau imam harus dirubah menjadi kami, Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, dan seterusnya. Jadi ini kalau bisa ya. Tapi kalau nggak paham sih ya monggo aja. Tapi kalau doa, mimpin doa, si imam mimpin doa, jangan pakai domir mutakalim. Jadi pakai bersama-sama lah, agar si makmum juga ikut mendapat berkahnya doa. Jadi Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait, dan seterusnya. Itu kalau menjadi imam. Karena dimakruhkan kalau takhsisu nafsihi. Kalau diartikan dia imam, Allahumma hdini fi man hadait, amin, misalnya kan makmum kan. Jadi si makmum hanya mendoakan si imam mendapatkan petunjuk gitu kan. Linnahyi an takhsisi nafsihi bidu'a, karena ada larangan mengkhususkan doa untuk diri sendiri. Fayaqulu al-imam Allahumma hdina wa ma utifa alaihi bilafdil jam'i. Lafaz jamak mutakalim. Wa qadiyatuhu an-nasairal adiyah kadzalik. Nah, konsekuensinya kalau di kunut, kalau si imam juga nggak boleh takhsisun nafsih, nggak boleh menspesifikkan diri, maka semua doa juga seperti itu. Jadi misalnya lagi doa habis sholat gitu kan, dia imam membaca doanya, ya doa menggunakan kalimat jamak ataupun tidak mentaksis nafsi, doa-doa yang lain. Jadi jangan egois, jadi semuanya biar dapat. Wa yuta'ayyanu hamluhu ala ma lam yarid anhu wa huwa imamun bilafdil ifrad wa huwa katsirun. Nah, jadi banyak sekali lah referensi wa yuta'ayyanu hamluhu ala ma lam yarid anhu wa huwa imamun bilafdil ifrad wa huwa katsirun. Jadi banyak yang doa-doa yang memang bilafdil ifrad ya, bilafdil untuk diri sendiri, tapi kalau dia jadi imam diubah aja. Qala ba'dul hufad inna adiyatahu kullaha bilafdil ifrad. Tapi doa-doanya Kanjeng Nabi banyak juga bilafdil ifrad. Wa min sama jaro ba'duhum ala ikhtisasil jam'i bil kunut. Jadi walaupun ada doa-doa yang datangnya dari Kanjeng Nabi, kadang-kadang kan itu pakai lafdil ifrad. Tapi sebagian ulama mengatakan
Ya udah, walaupun doa-doa yang datangnya Kanjeng Nabi bilafdil ifrad, sebagian ulama ala ikhtisasil jam'i. Jadi bukan mengkhususkan diri sendiri, tapi mengkhususkan kelompok golongan bil kunut. Allahumma hdini itu kan doanya dari Kanjeng Nabi kan, itu bilafdil ifrad kan. Cuman ditujukan ala ikhtisasil jam'i, diartikan sebagai jam'. Tapi kalau udah paham ya pakai lafdul jam'i aja, pakai lafad yang untuk bersama-sama gitu kan. Wasabi'uha sujudun marrataini kulla rak'atin wallahu a'lam. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.